Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kelas 3 dengan Mularas hari ini. Hari ini kita akan belajar keberagaman karakteristik individu, yaitu tema 7 subtema 3. Sebelum kita mulai, baca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami keberagaman karakteristik individu seperti sifat, sikap, kebiasaan, dan yang lainnya. Dan yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Silahkan menyimak. Allah menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam ya. Tentunya dengan adanya keberagaman karakteristik individu dapat membuat kita belajar saling menghargai dan saling menghormati. Nah, perbedaan setiap individu salah satunya bisa kita lihat dari sifatnya, sikapnya, dan kebiasaannya sehari-hari. Sekarang, apa sih sifat itu? Ada yang tahu? Nah, sifat adalah ciri khas yang ada pada diri seorang atau sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Sifat disebut juga watak atau karakter. Yang pertama ada sifat positif, adalah sifat baik yang harus kita biasakan. Contohnya, jujur, dermawan, rendah hati, sopan santun, humoris, tegas, lemah lembut, penyayang, rajin, disiplin, dan masih banyak yang lainnya ya. Sifat-sifat positif ini adalah sifat-sifat yang perlu kita tiru atau perlu kita lakukan. Selain sifat positif, ada juga yang berlawanan, yaitu sifat negatif. Sifat negatif adalah sifat buruk yang harus kita hindari. Contohnya, suka berbohong, boros, pelit, malas, penakut, kasar, keras kepala, sombong, dan yang lainnya. Ada beragam sifat-sifat manusia dengan ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, sopan. Sopan itu ciri-cirinya yaitu menghormati orang lain. Sedangkan rendah hati selalu menghargai orang lain. Nah, humoris adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Kalau dermawan, senang berbagi anak-anak. Kemudian ada penyayang, yaitu senang menjaga apapun yang ada di sekitarnya. Tenggang rasa, yaitu dengan ciri-ciri mampu memahami keadaan orang lain. Penolong, senang memberikan bantuan kepada orang lain. Sedangkan sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Keras kepala adalah ia yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sedangkan boros, yaitu menggunakan sesuatu secara berlebihan. Itu tadi sifat dengan ciri-ciri masing-masing. Selain memiliki sifat yang berbeda, setiap orang juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan seseorang akan mempengaruhi sifat atau karakter yang dimiliki orang tersebut. Contohnya, setiap hari ayah selalu bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, akan menimbulkan kebiasaannya yaitu bangun pagi. Nah, sifat dari ayah ini yaitu rajin dan disiplin. Sikap memahami, menghargai, dan menghormati sifat dan kebiasaan orang lain merupakan sikap menjaga kerukunan dan persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam lingkungan pertemanan di sekolah, selain perbedaan sifat, sikap, dan kebiasaan, kita juga bisa menemui adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dari masing-masing siswa loh. Adanya perbedaan dan kemampuan keterampilan dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, saling membantu, saling menolong, dan saling melengkapi. Contoh kemampuan dan keterampilan. Nah, setiap anak-anak berbeda ya. Ada siswa yang dapat menghitung cepat, sedangkan siswa B dapat membuat prakarya. Siswa C menyanyi dengan suara merdu. Siswa D berolahraga dengan lincah. Dan siswa E berbicara di depan umum dengan percaya diri. Setiap orang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda ya.
Setiap orang pasti memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Jadi jangan merasa iri ketika melihat teman kita pandai berhitung, berolahraga, sementara kita kurang. Karena diri kita juga pasti memiliki kemampuan dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dalam lingkungan pertemanan, kita tetap dapat saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerja sama. Contohnya, ketika ada tugas kelompok di sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama disebut juga kolaborasi. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Ada banyak manfaat dari kerjasama. Yang pertama, tujuan lebih cepat tercapai. Yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga, pekerjaan lebih mudah untuk dikerjakan. Yang keempat, menumbuhkan sikap semangat persatuan. Dan yang kelima, melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Selain manfaat-manfaat ini, masih banyak ya manfaat dari kerjasama tersebut. Sikap bekerja sama merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam bekerja sama pasti ada anggota kelompok yang mengeluarkan pendapat. Pendapat setiap orang tidak selalu sama. Jika kita tidak bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain, maka akan timbul pertengkaran yang dapat memicu perpecahan. Tetapi, jika kita bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat, maka hal tersebut akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita tentunya. Nah, akibat positif dan negatif adanya keberagaman. Akibat positif. Yang pertama, kita bisa menerima perbedaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, jika kita sudah menerima, kita akan lebih memperkaya wawasan. Selain itu, kita juga akan saling menghormati, belajar memaafkan, dan berbagi informasi. Akibat negatifnya yaitu menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, dan tidak mau bersatu. Perlu diketahui, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Perlu diketahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Semboyan bangsa kita sendiri yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Dan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Diingat-ingat ya anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda. Bangsanya pun memiliki suku, adat, kebiasaan, sifat, sikap, kemampuan, serta keterampilan yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut harus mampu menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat dan semakin bersatu. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan kita untuk berpecah belah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Bu Laras, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar.